Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan yang pasti semangat ya. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang apakah kalau kita notice atau ngebreak masih turun visa nggak? Banyak tuh teman-teman yang bertanya gini, Kace, katanya kalau saya di notice nggak akan turun visa. Siapa bilang? Siapa bilang ketika kalian di notice majikan terus kalian tidak bisa lagi mencari majikan gitu? Ada yang mungkin takut karena dengan di notice majikan dan kalian tidak bisa find job lagi. Enggak lah, semasi majikan putuskan kita kontrak dengan benar itu, saya pikir bukan karena kriminal loh, bukan karena kriminal maksudnya ya. Kalau bukan karena kriminal, saya pikir fine-fine aja. Bahkan biar saya mau kasih tahu ya pengalaman ini, karena saya juga nih baru selesai ngebreak gitu ya. Dan ngebreak sama notice teman-teman semua, malahan di notis majikan itu yang diputuskan kontrak sama majikan tiba-tiba itu cepat turun visanya loh dibanding kita yang ngebreak, teman-teman semua. Jadi di sini saya ingin membahas tentang ngebreak dan ngebreak yang dari kita, kemauan kita memutuskan kontrak, dan dari majikan yang putuskan kontrak ya teman-teman semua. Dan ini menurut pengalaman saya melihat teman-teman yang diputuskan kontrak. Ini tidak bohong, bahkan teman-teman, teman saya yang di tetangga begitu ya di Cunwan, dia diputuskan kontrak secara tiba-tiba. Itu dia telepon saya, Kace, saya diputuskan kontrak, gimana nih? Saya kasih saran dia, kalau kamu mau find job lagi, kalau gimana, jangan pulang Indonesia, ke Makau aja gitu. Biar ya kita antisipasi lah ya, seandainya nggak turun visa di Hong Kong, ya bisa cari job di Makau. Tapi ini bukan saran yang tepat ya. Ini hanya ketika mungkin majikan menulis reason. Tunggu bentar, kita jangan bahas dulu di reasonnya ya. Jadi teman-teman, ada yang takut, Kace, mungkin kalau seandainya saya diputuskan kontrak oleh majikan gimana, Kace? Udah, nggak usah takut selama kamu tidak berbuat kriminal gitu. Dan kamu lihatlah di reasonnya kenapa dia putuskan kontrak. Kalau dia cuma putuskan kontrak karena saya tidak mau lagi CC ini, udah, nggak usah takut. Jangan kalian berpikir bahwa oh kalau saya diputuskan kontrak saya nggak dapat majikan lagi. Malahan teman saya hanya 20 hari loh visanya turun. Percaya atau enggak ya. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita diputuskan kontrak kayak dunia mau kiamat gitu ya. Enggak usah takut. Enggak usah takut dengan hal-hal gitu ya. Banyak teman-teman kita yang kadang memberikan kayak pencerahan tuh menakutkan begitu. Enggak usah takut. Selama kita tidak berbuat kriminal, jangan pernah takut. Oke? Jadi ada yang bilang, oh visa kita enggak. Siapa bilang? Saya notis majikan ngebreak maksudnya. 29 hari loh visa saya turun. Jadi kalau ada yang bilang, oh nanti visa kita nggak turun kalau kita ngebreak, takut ngebreak, atau takut kalau sudah diputuskan kontrak oleh majikan kita nggak bisa lagi find job, siapa bilang ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin takut gitu ya, takut di notice majikan, yang penting reasonnya, alasan majikan notice kamu, di alasannya itu lihat baik-baik loh. Saat dia putuskan kontrak, dia kasih kamu surat notice tuh ya, di bawahnya ada reason, itu alasan. Lihat baik-baik ya, lihat baik-baik reasonnya, jangan sampai dia merugikan kamu. Kalau kamu merasa yang dia tulis di reason itu tidak sesuai dengan apa yang kamu perbuat, laporkan ke KJRI ya.
laporkan ke KJRI, nanti KJRI telepon ke agensi mempertanyakan kenapa ini majikan menulis seperti ini sementara Cece-nya tidak berbuat seperti itu. Makanya nggak usah takut laporan ya teman-teman, apalagi kalau kalian tahu kayak kita juga pegiat-pegiat kemanusiaan ya, kayak membantu teman-teman yang mungkin dalam kesusahan, sok nggak apa-apa WA gitu ya, atau DM gitu di TikTok atau di Facebook ya, silakan gitu ya teman-teman semua untuk mencari tahu gimana cara mencari jalan gitu ya teman-teman semua. Nanti kejadian-kejadian yang recent-recentnya itu yang bikin visa kita nggak tekan turun begitu, kayak kejadian yang kemarin dia di notice juga. Ini teman kami satu organisasi gereja gitu ya, reasonnya panjang banget, terus bahasa Cina, gimana mau ngerti gitu ya. Jadi reasonnya tuh setelah ditranslate itu ya, ternyata majikan anak dari majikan itu mempertanyakan dia live di rumah. Jadi kita tuh harus berhikmat juga teman-teman semua untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak izin ke majikan terus kita lakukan gitu ya. Kalau saya buat video ini pun saya udah bilang ke bos saya yang sekarang, saya bilang saya sering membantu teman-teman juga yang mungkin dalam kesusahan, seperti berurusan dengan lembaga gitu ya, berurusan dengan lembaga pelatihan, kayak dokumen ditahan gitu ya, bisa dilaporkan. Kalau di Indonesia dokumen ditahan ada BP2MI ya, ada BP2MI bisa laporkan ke kami juga, terus kami bisa laporkan ke direktur pelindungan atau orang-orang yang punya maksudnya apa ya namanya, yang menangani begitu, yang menangani tentang PT-PT di Indonesia itu BP2MI dan Kemenaker gitu ya teman-teman semua. So balik lagi buat teman-teman, jangan takut kalau kalian di interminate atau kalian ingin memutuskan kontrak buat majikan ya teman-teman semua. Jadi banyak yang bertanya, Kak Cek, kalau saya putuskan kontrak apakah visa masih turun? Masih turun. Yang penting perhatikan reasonnya ya, perhatikan reason yang dia buat itu, kenapa sampai dia putuskan kontrak begitu. Reasonnya itu diperhatikan baik-baik. Kalau cuman karena saya tidak mau lagi. Tapi kalau buat saya mendingan kalau takut karena reason, mendingan kita yang break gitu. Kalau kita yang break, kita yang nulis reasonnya kenapa kita nggak mau kan lagi begitu. Cuman kembali lagi saya bilang, pokoknya buat teman-teman semua, kalau memang udah rasa nggak tahan, daripada mental kita terpuruk, daripada kita nggak tahan lagi, sok silakan, nggak apa-apa ngebreak ya. Buat teman-teman semua yang diputuskan kontrak masih kerja, jangan kecewa, cari majikan lagi. Selama teman saya itu di interminate 4 kali, masih kok turun visanya. Jadi kalau ada yang teman-teman bilang, oh kalian mau di interminate bla 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 harus bertahan, kalau kalian udah nggak suka terus kamu bertahan sampai mampus di rumah majikan, ngapain? Pilih aja yang masih bisa mental kamu baik gitu ya, daripada bertahan gitu, bertahan tapi badan kamu sampai kurus, sampai kerempeng ya teman-teman. So jangan takut dengan hidup ini. Banyak kok saya lihat sampai bertahan, aku aja berapa puluh tahun nggak ini nggak itu. Kalian punya mental beda sama orang lain yang nggak mampu. Jadi jangan menyamakan sepatumu dengan sepatuku, itu beda ya. Sepatuku dan sepatumu itu beda ya. Jadi jangan menyamakan mental orang. So buat kalian yang mungkin di interminate, jangan takut ya. Nanti selesai ini saya akan bikin video juga tentang gimana cara find job di Macau. Ini bertentangan dengan bidang penempatan pekerja migran Indonesia ya, tapi bukan rahasia umum lagi, di mana di Macau itu banyak pekerja migran ya, yang
secara pemerintah, belum ada hubungan diplomasi pemerintah Indonesia dan Makau untuk penempatan pekerja migran Indonesia ya teman-teman semua. Jadi mereka di sana itu memang hanya mandiri ya teman-teman. Jadi buat kalian yang bertanya bahwa di interminit dan break kontrak nggak turun visa, bohong, pasti turun visa. Yang penting tergantung reasonnya ya. Oke teman-teman semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan buat kalian ya. God bless, bye bye.